Biasanya nek nganten nyabrang ngalor ngidul buat titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Benang Serabu Channel. Dulur, mitos yang tersebar di masyarakat khususnya di Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. Bahkan mitos ini sangat populer dulur, sangat masyhur di kalangan masyarakat Lamongan dan sekitarnya dulur. Terkadang mitos ini mengandung makna yang kadang sulit untuk dipahami teman-teman. Di dunia ini banyak sekali mitos yang berseliweran dalam kehidupan kita teman-teman. Dan di setiap daerah, di setiap tempat mempunyai mitos-mitos yang berbeda. Apakah di tempat kalian juga ada mitos yang mewarnai kehidupan di sekitar kalian bolo? Seperti misalnya anak gadis duduk di depan pintu akan sulit mendapat jodoh. Keluar rumah saat maghrib bisa diculik wewe gombel. Duduk di bantal bisa udunen bolo, bisa bisulen. Itu katanya ya bolo ya. Dan anil atau siulan bolo di malam hari dapat memanggil demit atau setan. Terus ada lagi mangan atau makan sambil tiduran bisa jadi ular. Waduh, ngeri bolo. Kalau istri nyapu tidak bersih bisa membuat suami brewoken. Dan masih banyak lagi mitos-mitos yang berkembang di masyarakat bolo. Pada video kali ini saya akan ajak teman-teman mengunjungi suatu tempat yang memiliki mitos yang sangat populer di masyarakat Lamongan dan sekitarnya dulur, yaitu mitos tentang Gunung Pegat yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia Raya. Dikatakan Gunung Pegat dalam bahasa Jawa berarti berpisah, atau kalau bahasa Indonesianya itu cerai pisah pegatan. Apakah ini berarti Gunung Pegat ini sebagai pembatas atau pemisah wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan ini dulur? Apakah sebuah gunung atau sebuah bukit yang terpisah oleh jalan raya yang membentang yang saya lewati ini dulur? Yang jelas di Gunung Pegat ini mempunyai cerita atau mitos tersendiri. Mitos ini tidak hanya dipercaya oleh masyarakat Lamongan, tapi juga wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan, misalnya seperti Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Jombang, atau daerah lain yang mempercayainya. Kepercayaan yang dipegang sangat kuat sampai saat ini yaitu mitos mengenai siapapun calon pengantin yang melewati Gunung Pegat ini dulur, dianjurkan, disarankan, atau mungkin diwajibkan untuk membuang ayam bolo, membuang ayam di lokasi Gunung Pegat ini. Karena kalau tidak, menurut kepercayaan masyarakat yang mempercayainya, bisa berakibat fatal. Entah itu mengalami kesialan atau mungkin ketika sudah melakukan pernikahan akan mengalami penderitaan, bahkan sampai perceraian atau pegatan. Lalu berapa ekor ayam yang harus dilepaskan di Gunung Pegat ini ketika calon pengantin hendak melintasi Gunung Pegat ini dulur? Menurut cerita masyarakat atau informasi yang beredar, cukup 1 ekor ayam saja dulur, dan untuk ukuran besar kecilnya itu tidak ditentukan.
Jadi intinya pelepasan ayam ini sebagai syarat atau mungkin bisa dikatakan sebagai ritual khusus bagi calon pengantin yang melintasi jalur ini dulur. Apakah dari kalian yang nonton video ini pernah jadi calon pengantin yang melintasi jalur ini? Bagaimana perasaannya dulur? Bagaimana ritualnya? Boleh coret-coret di kolom komentar bolo. Dan buat sedulur yang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis atau mitos yang beredar di masyarakat, itu hak panjenengan bolo, dan pendapat kalian juga boleh ditulis di kolom komentar. Selain mitos yang berkembang di masyarakat mengenai calon pengantin yang melintasi jalur atau Gunung Pegat ini, ada juga beberapa cerita mistis mengenai keangkeran yang ada di Gunung Pegat Lamongan ini dulur. Di antaranya ada beberapa pengendara yang pernah mengalami kendaraannya mogok, padahal diyakini kendaraannya dalam kondisi yang sehat atau keadaan baik, tapi kendaraan ketika melintas atau melewati jalur atau Gunung Pegat ini, kendaraan mogok mendadak. Dan setelah ada yang memberi saran untuk membuang koin, entah itu kebetulan atau apa, kendaraan bisa dihidupkan kembali. Selain itu, di Gunung Pegat ini juga sering terjadi kecelakaan karena mungkin jalannya terlihat sempit karena diapit dua tebing yang menjulang tinggi sehingga terlihat sempit, atau mungkin karena hal lain dulur. Dan seperti ini teman-teman kondisi Gunung Pegat yang ada di Kabupaten Lamongan. Gunung Pegat ini ada dua teman-teman. Yang pertama ada di Karangasem, Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Teman-teman juga bisa tonton video jelajah. Dan saat ini saya berada di Gunung Pegat yang kedua, yaitu di Desa Ngirik, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Menurut cerita dulur, di atas tebing Gunung Girik ini ada seekor ular naga raksasa yang bertapa, di mana kepala naga itu disebut ada di atas Girik yang ada di Kecamatan Ngimbang ini, dan ekornya berada di Gunung Pegat yang ada di Kecamatan Babat, Lamongan. Naga bertapa hingga menjadi batu ini dulu diceritakan pernah seorang pertapa membuktikan dengan cara menyabetkan senjata tajam, yaitu arit atau sabit teman-teman, ke bongkahan batu yang diyakini sebagai perwujudan kepala naga itu. Dan ternyata bongkahan batu itu mengeluarkan darah teman-teman, sehingga membuat pria tersebut kaget dan terkejut tentunya teman-teman. Kemudian pria itu pulang dan kembali lagi membawa sejumlah sesembahan sebagai perwujudan maaf. Benar atau tidaknya cerita rakyat ini kembali kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing dulur. Karangasem kuno. Jadi Gunung Pegat ngetan pas. Ini mitosnya Gunung Pegat itu ya apa sing dipercaya Gunung Pegat? Ini niku terowongan apa emang pun Ya asal ngono asale ya gandeng ya zaman-zaman londo iki dinamit to piye. akhirnya di Pegat hutan. Terus ini pasangan nek lewat Gunung Pegat. Mbak titik. Oh. Biasane ning nganten nyabrang ngalor ngidul titik ini. Nek mboten buang PT Yo napa? apa-apa tapi zaman iku Tergantung keyakinan lho. Ya. Biasanya petik pinten ngoten niku? Ya situ ngono kok dadi kuat, mbok sapa sing nemek ngono ya. Calon ya uyek-uyekan bocah-bocah. Oh. Ngoten sampai sakniki nggih. Ya wis saiki anggere nganten liwat nyabrang ngene wae. Yo kok kidul ngalor tetep kuat kok ngalor kidul kuat. Padha. Ono pesareane. Pesarean niku.
Enen gunung pegat. Ya sak wetan Gunung Pegat tapi kene rono pas areane 200 meter. Kali 100 meter. Pasarane sinten mau? tempat kita. Mbak Buyut Klite. Oh, niku ndugi pundi Mbak Buyut asal usule. Orang ngerti wong mbahku buyut ku ora roh. Oh. Iku ya cerita-ceritane ya kur ngono tok ceritane. Ya piye ngerti ngono. Kok kadang nang jeneng menungso jeneng kabudayanane. Kadang loro saiki iki wis marian kok. Ampeng kuno ya mari. Insyaallah. Jeneng sakwa kabeh Gusti Allah sing ndaki ya piye. Tapi saiki ya isi ngene. Jadi tiap tahun gitu kholi Mbak. Akol tanggal 19 akol. Tapi awan. Terus nek mboten buat pitik niku. Ya ora apa-apa, tapi wong kadung zamane muni ngono yakin wong kepiye. Oke, yakin. Karena saiki